Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, malam, pagi, siang untuk seluruh rekan-rekan semua, para penonton setia konten YouTube Mavindo. Kembali lagi kita pada hari ini akan akan ngobrol ringan seputar hoax kesehatan bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa nih. Yang tentu saja rekan-rekan semua di sini yang menonton pastinya sudah kenal dengan mereka semua. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membicarakan seputar hoax kesehatan karena memang akhir-akhir ini atau beberapa pekan kebelakangan ini ada banyak sekali hoax kesehatan yang beredar di media sosial dan itu tentu saja membuat kita bingung nih seperti apa kemudian bisa menyikapi berita-berita yang beredar tersebut. Apakah harus percaya atau tidak? Nah, oleh sebab itu konten ngobrol ringan seputar hoax kesehatan hari ini hadir untuk memberikan edukasi kepada rekan-rekan semua berkaitan dengan hoax kesehatan. Menurut data Medcominfo pada tanggal 1 Desember tahun 2021, pemerintah telah mengidentifikasi sebanyak kurang lebih 1.999 isu hoax COVID-19 yang beredar di 5.000 atau sekitar 5.162 telah diunggah di media sosial. Ini tentu saja sangat riskan ya, di mana kurang lebih hampir lebih daripada 10 hoax yang ternyata beredar di media sosial setiap harinya berkaitan dengan isu hoax kesehatan atau COVID-19. Kemudian sebanyak 395 isu hoax tercatat seputar vaksin virus corona dan telah beredar sebanyak 2.249 unggahan di media sosial. Ini juga merupakan sesuatu yang sangat riskan dan tentu saja membutuhkan pemahaman lebih bagi kita semua untuk menyikapi banyaknya beredar hoax kesehatan ini. Secara umum juga menyebutkan bahwa hoax kesehatan ini memegang urutan teratas di Indonesia setelah hoax politik, di mana memang kita akan juga menghadapi pemilu 2024. Selain itu, kita juga pada sore hari ini akan menyimak dua paparan atau diskusi ringan bersama dua narasumber yang sangat luar biasa, di mana Mavindo memang setiap bulan menyelenggarakan konten ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi Mavindo ini merupakan sebuah organisasi perkumpulan masyarakat anti fitnah Indonesia di seluruh Indonesia yang terdiri dari relawan, saat ini sudah hadir di 26 wilayah Indonesia. Jadi buat kalian semua yang ingin tertarik bergabung dengan Mavindo, dapat menghubungi kami di Mavindo, Sekretariat Mavindo, dan bisa menjadi relawan Mavindo dan turut serta melawan hoax yang tengah beredar di media sosial. Baik, tanpa berpanjang kata, saya juga ingin memperkenalkan dua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Heri Munajib. Beliau adalah relawan Mavindo, dokter dan seorang inisiator aplikasi layanan kesehatan santri, yaitu Salam Dok. Halo Dr. Heri. Halo Mas Aan. Oke, apa kabar nih Dok? Alhamdulillah sehat semua. Mas Aan sehat-sehat Alhamdulillah. ya? Ya, sehat. Baik, saya akan menyapa narasumber kita yang kedua, yaitu beliau sepertinya sudah terkenal sekali ya di mana-mana dan tentu saja para penonton sore hari ini juga sudah kenal dengan beliau, yaitu Mbak Adi Ninggar, seorang influencer yang giat mengedukasi masyarakat terkait hoax COVID dan hepatitis. Halo Dokter Ning, selamat sore. Ya, selamat sore Mas Aan. Apa kabar Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tentu saja kedua narasumber kita hari ini sudah siap ya Dok ya untuk memberikan edukasi, kita ngobrol ringan, kita diskusi ringan seputar hoax kesehatan. Nah, sebelum kita lanjut, saya sepertinya lupa memperkenalkan diri pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ansari, atau rekan-rekan biasa memanggil saya dengan sebutan Aan. Saya sehari-harinya bekerja di Mavindo, di tim office dan juga merupakan relawan Mavindo dari Yogyakarta. Baik, saya akan langsung saja ke pertanyaan pertama dengan kedua narasumber kita ini. Pertama untuk Dr. Heri terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, apa hoax yang paling sering ditemui di lingkup Dr. Heri, terutama terkait dengan hoax kesehatan? Terlebih kita tahu Dr. Heri ini juga menangani para santri ya Dok ya, karena berada di kawasan Jawa Timur. Silakan Dr. Heri. Oke, terima kasih Mas Aan. Jadi kebetulan saya sudah lulus nih sekolah. Hoax yang paling banyak ya karena saya di bidang neurologi, paling banyak terkait stroke dan epilepsi.
masih banyak sekali informasi-informasi yang menyesatkan yang ada di masyarakat dan masih membutuhkan apa ya tugas berat untuk bisa mengedukasi dan ya membuka literasi terhadap mereka semua. Seringkali ketika saya masih sekolah dulu menerima pasien datang ke UGD kondisi nggak sadar, telinga sama tangan udah ditusuk-tusuk nggak karu-karuan. Saya tanya kenapa ini kok seperti ini? Loh dok, itu kan banyak itu informasi di WhatsApp, di dari mulut ke mulut. Kalau ada pasien nggak sadar, curiga stroke, jangan segera dibawa ke rumah sakit. Tusuk dulu tangannya, tusuk dulu telinganya, itu kan untuk melepaskan jeratan pembuluh darah di dalam otak. Saya tuh nggak habis pikir, pembuluh darah di otak terjerat itu gimana. Nah, ternyata begitu nyampe rumah sakit, ya kan kita sudah lewat golden period. Karena kalau kita di bidang neurologi itu banyak sekali pasien-pasien yang stroke, harusnya itu kalau kita ditangani lebih awal, itu lebih bagus. Seperti golden period-nya 4,5 jam, tapi karena ya berita-berita seperti ini jadinya harusnya 4,5 jam kurang dibawa ke rumah sakit, jadinya 1 hari baru dibawa ke rumah sakit setelah terjadi perburukan. Itu hanya untuk di bidang stroke ya. Epilepsi lebih banyak lagi. Kebetulan saya mengangkat kemarin waktu mau lulus itu mengangkat penelitian bagaimana sih cara pandang orang terhadap pasien epilepsi ya. Jadi epilepsi ini penyakit tua banyak sekali yang menderita, bahkan beberapa mumi diketahui dari Firaun itu juga seorang penyakit epilepsi. Tapi kan stigmanya di masyarakat jelek sekali. Ada yang bilang keturunan, ada yang bilang menular. Loh, epilepsi ini kan jelas-jelas kelainannya itu kan dikelistrikan di otak. Mana bisa kelistrikan di otak kemudian nular ke yang lain. Yang jadi masalah adalah ketika orang terjadi kejang atau serangan epilepsi, orang jadi enggan menolong. Kenapa? Oh, jangan-jangan kalau saya mau menolong karena liurnya ntar ketularan jadi epilepsi. Karena air kencingnya kan orang kalau serangan epilepsi bisa sampai ngompol kan terjadi epilepsi. Atau kalau kena keringatnya tertular epilepsi. Lah ini kan hal-hal yang salah dan masih dipercaya sampai sekarang. Jadi kita mungkin sama-sama Mavindo ya tidak lelah untuk memberikan bagaimana edukasi yang baik terhadap masyarakat kita ya terutama di bidang kesehatan. Itu adalah paling sering yang saya jumpai. Tapi kalau mau yang paling menjengkelkan sih ya hoax di bidang kesehatan tapi ada embel-embelnya agama itu udah ampun itu. Luar biasa sekali ya. Hubungan hoax kesehatan ini adalah hubungan dengan nyawa seseorang ya dok ya. Telat Betul. sedikit saja kita bisa kehilangan nyawa dan penyesalannya saya kira bukan cuma hari itu tapi bisa seumur hidup. Dan Iya. ini adalah sebuah perjuangan yang sangat luar biasa dari Dr. Heri, terutama berkaitan dengan kasus epilepsi tadi ya dok ya. Iya. Oke baik. Nah ini ada kaitannya juga nih dengan Dr. Ning ya. Kita tahu apa yang disampaikan oleh Dr. Heri tadi ternyata efeknya sangat luar biasa nih, dan tentu kita juga membutuhkan energi yang luar biasa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana sih Dr. Ning memberikan edukasi di media sosial yang kadang-kala ada juga yang tidak mempercayai informasi tersebut, walaupun kadang ternyata informasi tersebut juga berdasarkan penelitian. Kira-kira seperti apa nih, Dok? Ya, betul. Jadi memang mungkin sudah lama ya sebetulnya hoax kesehatan ini banyak gitu ya di masyarakat, tapi mungkin saya sendiri juga baru nyadar gitu ya, artinya tuh baru betul-betul kelihatan mungkin di masa pandemi ya. Jadi 2 tahun terakhir ini kelihatan sekali gitu loh. Jadi ternyata hoax kesehatan itu banyak banget ya. Terlepas tadi yang dikatakan Dokter Heri itu baru satu bidang loh gitu. Di bidang saya penyakit dalam banyak banget, terutama misalnya terkait terapi-terapi alternatif. Orang takut minum obat ya sama ya. Diabetes, hipertensi yang harus minum jangka panjang, takut kan akhirnya ke alternatif, ujung-ujungnya komplikasinya ke ginjal akibat diabetes dan hipertensinya nggak diobatin gitu. Jadi sebetulnya banyak, apalagi di kondisi pandemi. Kita lihat dari awal pandemi ya,
udah mulai banyak klaim-klaim obat COVID gitu ya, padahal di luar negeri aja belum ketemu obatnya, tapi di sini udah macam-macam yang ngeklaim ini jadi obat lah, itu jadi obat. Nah, itu juga hoax-hoax yang memang sangat mudah diterima sama masyarakat kita gitu. Jadi memang saya tidak tahu apakah ini terkait pola pikir ya, tapi saya rasa tidak terjadi di Indonesia aja ya. Jadi hoax ini kan terjadi di mana-mana. Terjadi dan saya rasa kebanyakan hoax di Indonesia ini justru mengadopsi hoax-hoax dari luar negeri gitu. Biasanya dari Amerika gitu ya. Jadi hoax-nya itu sama. Kalau di sana isu apa, tiba-tiba di sini muncul gitu isunya. Pasti sama. Nah, ini kalau untuk mengedukasi masyarakat itu memang kita sebagai dokter nih ya, saya Dokter Heri ini tantangan banget ya. Karena memang nggak mudah gitu, nggak mudah dan kita ini mau menjelaskan dalam bahasa ilmiah itu memang susah-susah gampang ya, karena kan gap-nya tuh jauh banget. Jadi gap antara masyarakat dan dokter itu kalau udah bicara masalah penyakit itu seolah-olah memang bumi dan langit gitu. Nah di sini memang kita harus bertugas ada di tengah-tengah. Jadi kita harus bisa memfasilitasi pemahaman dari masyarakat dan diberikan pemahaman dari kita dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Dan ini nggak mudah sama sekali gitu, karena banyak sekali istilah-istilah kedokteran ya, istilah-istilah ilmiah itu yang sulit dibahasakan dengan bahasa awam. Tapi ya mau nggak mau kita harus mencoba gitu. Kayak saya 2 tahun terakhir ini juga akhirnya learning by doing gitu ya. Jadi gimana caranya saya menjelaskan sesuatu kepada masyarakat yang berbau kesehatan, tapi dengan bahasa mereka. Dan itu sangat-sangat nggak mudah dan saya juga belajar. Jadi saya rasa memang tantangan ke depannya adalah kita sebagai orang-orang yang lebih paham ya tentang ilmunya, kita harus bisa menerjemahkan ilmu kita itu dengan bahasa yang seawam mungkin. Jadi kuncinya sebetulnya itu, jadi kita bisa menjalin komunikasi dengan mereka. Karena kalau enggak, itu bayangan saya kita bicara, mereka tuh nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi nggak akan nyampe, apa informasi dari kita itu tidak akan nyampe ke mereka. Ini mungkin yang selama ini terjadi ya antara dokter dengan masyarakat. Jadi dokter itu mengedukasi, mungkin masyarakat tuh nggak ngeh, nggak ngerti maksudnya apa. Jadinya ya muncul hoax-hoax seperti itu, karena hoax-hoax seperti itu mungkin mereka baca sendiri atau turun-temurun dari orang tua, dan itu mudah diterima akal mereka, mudah masuk ke logika mereka. Jadi kita harus bersaing nih dengan orang-orang atau dengan informasi-informasi yang sudah ada seperti ini, dengan masuk ke dalam mereka menggunakan bahasa kita, tapi yang di bahasa ini juga harus disesuaikan dengan bahasa mereka. Apalagi ini masih bahasa Indonesia ya, kita belum mengedukasi yang masuk ke daerah. Benar-benar menggunakan bahasa daerah itu tantangannya luar biasa saya rasa. Jadi memang ini tugas kita juga ya sebagai dokter, karena dokter itu kan selain mengobati sebetulnya kita juga preventif ya salah satunya, dan preventif ini salah satu bentuknya adalah edukasi. Jadi saya rasa ini tantangan kita bersama, yang penting kita harus belajar supaya pada saat kita berkomunikasi dengan masyarakat, kita menggunakan bahasa serendah mungkin. Karena memang kadang-kadang nih ya, kadang-kadang dokter sendiri itu pingin ngomong dengan bahasa yang tinggi supaya kelihatan pinter. Itu ada yang begitu gitu. Padahal sebenarnya itu kita nggak bisa menyampaikan ke masyarakat dengan bahasa tinggi, itu justru tidak akan mencapai tujuan gitu. Malah kalau bisa kita menggunakan bahasa yang sangat-sangat sederhana. Kalau bisa itu dikasih analogi ya, analogi dengan kehidupan sehari-hari yang relate dengan mereka, itu baru kita bisa masuk. Dan itu ternyata nggak mudah bagi saya sih. Jadi memang harus terus belajar juga gitu. Ya, jadi memang bahasa budaya daerah ini adalah sesuatu tantangan ya Mbak ya dalam melakukan edukasi. Nah, saya tertarik nih dengan isu seperti ini kepada Dokter Heri, karena kita tahu Dokter Heri ini sangat aktif sekali nih di daerah Jawa Timur ya, terutama Dok ya, terutama melakukan edukasi. Nah, kira-kira seperti apa sih kemudian Dokter Heri melakukan edukasi ini khususnya di daerah, dan pernah nggak sih Dok menemukan sebuah pengalaman unik nih, ada sebuah hoax yang ternyata sudah dijelaskan bahwa itu hoax, tapi masyarakat tidak percaya bahwa itu hoax. Dia masih mempercaya bahwa informasi itu benar dan segala macam. Nah, itu kira-kira pernah nggak sih menemukan pengalaman seperti itu, dan seperti apa tantangan-tantangan melakukan edukasi di daerah ini? Silahkan Dokter. Oke, terima kasih. Kalau pernah, sering, sangat sering. Jadi pengalaman pandemi itu apa ya? Kebetulan saya kan datang dari kultur NU, di mana berangkat dari dokter santri ya. Kita masuk ke pondok pesantren itu kan nggak mudah. Bayangkan ketika pandemi kemarin itu ya, saya masih hitung selama 2 tahun itu ulama-ulama dari NU
yang meninggal itu dalam tanda kutip yang pernah kita data, entah itu kena COVID atau enggak, tapi sepanjang COVID itu sudah lebih dari 500 orang. Bayangkan kita untuk mencetak orang-orang sehebat beliau itu kan nggak mudah. Ada yang ahli fikih, ada yang ahli ekonomi syariah, ada yang ahli falak, itu kan nggak mudah dan butuh waktu tahun untuk mencetak orang seperti beliau. Nah, ketika kita masuk di era pandemi, pondok pesantren adalah tempat yang paling banyak kena efeknya. Dan efeknya sangat dahsyat sekali. Banyak sekali pondok-pondok pesantren yang mengalami klaster. Nah, usaha kita masuk pondok pesantren itu kan suatu lingkungan yang tertutup ya, yang tidak semua orang bisa masuk. Ya kita sebagai dokter yang santri, yang memang berkultur NU, ya mau nggak mau harus membantu mereka. Tapi memang tantangannya susah sekali. Jadi seperti ini, banyak sekali pembisik-pembisik kiai itu yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab. Jadi saya masih ingat salah satu pengurus PBNU. Pengurus PBNU ini bukan abal-abal ya. Itu dengan mudahnya beliau percaya bahwa pandemi ini abal-abal, ini settingan, bahkan ini konspirasi. Saya tanya, loh datanya dari mana? Loh ini loh ada situsnya dikasih. Itu semua situs itu udah saya bantah, bahkan saya kasih bantahan terkini, jurnal ilmiah, bahkan sampai saya jelaskan sedetail mungkin ya sebagaimana bahasa kita santri terhadap kiai ya. Tapi yang namanya orang sudah terpercaya sama pembisiknya, dia tetap gak bergeming. Alhasil adalah bahwa kita sampai mengingatkan jangan sampai ketika kiai itu lost, punya itu lost, gus itu lost, ning itu lost, yang jadi korban adalah santri. Kenapa? Santri itu kan dititipkan ke pondok pesantren, itu kan harapannya dia di sana bisa menimba ilmu. Bukan pulang tapi tinggal nama. Duduk, apakah ada yang meninggal? Ada. Cuma memang tidak dipublikasikan. Nah, hal seperti ini tuh kita sangat repot sekali. Kenapa? Kita pekewo. Bayangkan kita ngandani memberitahu orang yang biasanya ngasih petuah itu kan nggak gampang, Mas. Kiai itu kan biasanya kemana-mana ceramah ya, dia ngasih petuah yang bagus, yang begitu kita dokter ketemu sampai kita ngasih ceramah, kita ngasih petuah itu dianggap biasa. Sampai di titik ujung ya kita tuh sampai ngadep ke Yai Mustafa Bisri di Rembang itu, beliau Mustasar PBNU, beliau sampai bilang, loh pandemi ini tuh pandemi yang nyata, pandemi yang bukan abal-abal. Jadi memang sekarang saatnya dokter-dokter NU harus mau untuk berjihad dan berkhidmah dan berdakwah. Yang didakwai siapa? Ya orang-orang mereka itu yang masih percaya bahwa pandemi ini abal-abal. Bahkan Mas ya, saya pernah bantu seorang kiai ketika dia kena COVID, ya kita bantu mitigasi bahkan sampai di rumah sakit ya karena Allah berkehendak lain ternyata beliau meninggal. Ketika kita mengantar beliau ke rumah, ke pondok, terus kemudian kita berusaha yang namanya kalau sudah positif COVID kemudian kita kan harus tracing dan tracking itu dan testing. Nah, kita baru usaha masuk ke sana, kita diusir, Mas. Diusir pakai toa. Diusir, Masya Allah. Saya itu malu, tapi mau gimana? Diusir kepada Dr. Heri dan staf, silakan keluar dari arena pondok. Kita diusir, Mas. Jadi sampai ya memberikan hal yang baik dan benar itu belum tentu benar dan baik di mata mereka. Tapi ya kita nggak berputus asa. Akhirnya apa? Kita bilang bahwa semua itu nanti learning by doing. Seiring dengan pengurus yang kelabakan kena santri yang menjadi kena COVID menjadi klaster begitu banyak, mereka pasti akan berubah. Dan ini memang ya kalau saya pribadi ya menjadi titik balik bagaimana dunia pondok pesantren itu berbenah di bidang kesehatan. Jadi sampai akhirnya kita tuh ngomong di tingkat PP bahwa ya memang ini pandemi ini nyata. Dan abal-abal, ulama kita udah banyak meninggal. Mau berapa banyak lagi ulama kita yang mau meninggal kalau AB misalkan terhadap prokes. Kalau emang sakit berobatlah. Kalau emang nggak mau konsultasi ke rumah sakit bisa lewat salam dok. Bahkan kita suka open 24 jam kalau mau konsul.
obat kita kirimkan. Saya masih ingat, saya itu pernah merawat salah satu kiai di daerah Pati. Beliau sama istri sama anak positif. Itu sampai kita kirimkan obat. Bahkan obatnya supaya bisa nyampe itu gimana sih Mas? Kita titipkan ke bis. Bis itu nanti kalau udah nyampe di terminal, tolong santrinya yang ngambil deh, biar segera diobatin. Kan waktu itu kan nyari obat untuk suportif terapi COVID kan nggak mudah. Banyak yang kosong. Udah gitu andai kata ada pun harganya mahal banget. Sampai saya itu nggak habis pikir. Ini ada kiai terkenal banget. Bahkan sampai videonya tuh viral. COVID itu apa sih, Dul? Itu sampai bentak-bentak dan mukul-mukul kopiah. Beliau kena COVID. Sampai hampir gagal nafas. Dan istrinya pun dirawat. Dan istrinya sudah gagal nafas. Akan tapi apa coba ketika kita datang ke sana. Ini kena santet. Ini kena ini. Bayangkan. Itu nggak mudah loh. Mengedukasi seperti itu. Beliau ini kiai terkenal. Cuma ya ya sudah lah, mau gimana lagi. Yang namanya santri kan kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin bisa mengedukasi. Kalau memang nggak kena kiainya, nggak kena bunyainya, ya kita edukasi santri sama satgasnya. Bahkan sampai waktu itu saya bikin program itu kita strategi desa mengepung kota. Kalau kiainya nggak terima kalau pesantrennya kena klaster, sudah deh satgasnya bawa ke sini kita latih. Itu. Bagaimana kalau terjadi klaster atau terjadi kasus? Nanti kita bantu koordinasi dengan puskesmas setempat. Sampai seperti itu. Saya nggak masalah kiainya nggak percaya, tapi yang penting santri yang ada di sana selamat. Itu saja. Wow, luar biasa ya perjuangan dari Dr. Heri dan rekan-rekan di wilayah ya, terutama apalagi pernah sampai diusir ya dok ya. Iya, diusir pakai toa, Masya Allah. Itu malu bukan main, tapi nggak apa-apa, itu pengalaman yang sangat berharga itu. Luar biasa. Nah, itu tadi kan pengalaman Dr. Heri ya. Kita juga tahu tentu saja Dr. Ning ini juga pasti punya pengalaman yang kayaknya lebih menarik nih. Kalau tadi di daerah mungkin bisa sampai diusir oleh masyarakat setempat, masyarakat daerah dan segala macam. Nah, lalu bagaimana dengan Dr. Ning yang aktif melakukan edukasi di media sosial? Apakah selama ini pernah emosi nih ketika kemudian menemukan netizen-netizen yang mungkin komentarnya sudah tidak sopan lagi ya, atau mungkin sudah benar-benar sudah tidak percaya dengan informasi yang diberikan, atau mungkin sudah tidak mau mendengarkan dengan informasi yang diberikan. Nah, ini kira-kira seperti apa nih pengalaman dari Dr. Ning sendiri dalam melakukan edukasi di media sosial, dan tantangannya seperti apa dalam melakukan edukasi tersebut? Silakan Dr. Ning. Ya, hebat sekali ya Dr. Heri ya di lapangan gitu. Kalau saya ini di media sosial ya, di media sosial ini sebenarnya kita harus kuat-kuatan ini aja ya, kuat-kuatan mental gitu. Terus terang saya dulu sebelum pandemi juga bukan orang yang aktif sekali di media sosial ya. Jadi untuk edukasi di media sosial itu saya baru aktif pada saat pandemi gitu. Jadi sebelumnya saya nggak ada bayangan sama sekali bagaimana sih dunia media sosial ya. Jadi saya biasa aja ya mengedukasi, memberikan informasi ya, terus mengajarkan apa yang saya tahu sesuai dengan kompetensi keilmuan saya gitu. Ya sekedar itu, tapi ternyata betul tadi apa yang kita lakukan dan itu tujuannya baik, ternyata belum tentu diterima baik oleh orang lain gitu. Maka di media sosial kita tahu sendiri ya, orang-orang di media sosial itu dengan mudahnya berkata-kata kotor ya, berkata-kata apapun, membuli, memfitnah ya, bahkan pernah saya juga sudah sampai di doxing ya, jadi di identitas saya disebarkan, itu sudah pernah sampai ke sana. Saya menerima email ancaman itu sudah berkali-kali ya. Jadi sebenarnya dulu awal-awal saya sudah sempat itu, jadi baru 1-2 bulan lah saya mengedukasi. Waktu itu di Instagram juga masih followers juga masih sedikit ya, masih teman-teman aja. Nah itu pun saya sudah mulai dibully gitu. Ada kaum-kaum yang membuli saya gara-gara saya mengedukasi mengenai masker waktu itu. Jadi itu sudah ada, dan saya sempat shock ya, Mas Aan, Dr. Heri, saya sempat shock dan sempat kok begini banget ya, saya takut gitu. Sempat ada rasa takut, jadi saya tutup Instagram saya sekitar 3 hari. Jadi saya sempat kaget lah, karena kan belum tahu ya, belum pernah tahu kalau dunia media sosial tuh sejahat itu ya dalam tanda kutip gitu. Jadi langsung kena mental gitu waktu itu. Sempat 3 hari saya mundur, tapi setelah itu ya saya pikir-pikir lagi, banyak juga yang menyemangati saya karena biasanya orang-orang di media sosial itu kan
ya mereka berani karena mereka tidak menunjukkan identitas asli. Jadi biasanya menggunakan akun-akun yang fake ya. Jadi mereka bebas mengeluarkan emosi gitu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang frustasi, orang-orang yang juga stres ya. Jadi mereka seperti meluapkan itu di media sosial. Jadi belum tentu sebetulnya aslinya begitu. Itu yang akhirnya saya mendapat masukan-masukan dari orang yang sudah berpengalaman lebih lama lah di media sosial. Akhirnya saya memutuskan, oke lah saya kembali. Justru setelah itu saya lebih berani gitu. Artinya kalau ada orang-orang yang bicaranya nggak sopan gitu ya, bicara kotor, memfitnah, justru saya anggap angin lalu aja. Jadi artinya itu mendidik saya untuk menjadi lebih sabar. Itu aja sih, saya ambil positifnya. Jadi ya sudahlah, toh di yang namanya media sosial kita punya banyak fitur ya, seperti fitur blog, fitur kita merestriksi orang. Jadi kalau kita lagi nggak enak hati, ya udah diblok aja lah orang itu daripada bikin kita toksik, bikin kita bete-bete sendiri ya gitu kan, kita bisa mengatur sebetulnya karena itu media sosial kita. Jadi akhirnya ya sudah saya jalan gitu. Tapi ya di perjalanan ya tetap banyak ya yang menyerang, yang seperti mengambil salah satu kata-kata saya disebarkan dengan fitnah. Jadi kata-kata itu dipotong-potong itu sering sekali, bahkan jadi konten YouTube ya. Orang-orang yang anti vaksin misalnya. Jadi saya misalnya habis edukasi vaksin diambil lalu di foto saya diubah-ubah dijelek-jelekin, udah biasa lah Mas seperti itu. Sampai sekarang sih sebenarnya. Jadi ya itu tantangan saya di media sosial, tapi ya menurut saya ya itulah masyarakat kita ya. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus sebagai orang yang lebih paham ya kita harus tetap mengedukasi, karena saya rasa masyarakat itu tidak semuanya seperti itu. Tetap mereka ada yang bisa kita edukasi, ada yang memang nggak bisa gitu. Kalau saya sih targetnya yang bisa aja, yang nggak bisa ya sudah anggap aja kan kalau orang sudah punya keyakinan kita paksa pindah keyakinan akan sulit. Jadi saya anggap orang-orang yang memang sudah suka membuli, suka memfitnah, dan punya keyakinan yang memang berbeda dengan apa yang saya edukasikan, ya kita nggak perlu memaksa mereka untuk percaya apa yang kita edukasikan, gitu. Karena nggak akan ketemu. Mereka akan terus saja mempertahankan keyakinan mereka. Jadi bagi saya, ya saya sebarkan apa yang benar, edukasi sesuai keilmuan saya, yang mau menerima ya silahkan, yang enggak ya udah, itu lebih ayem gitu loh Mas, lebih enak gitu. Ya sudah, kita nggak ada target apa-apa. Tapi kalau sampai di doxing, dibully ya, terus terima ancaman email, saya bahkan sempat lapor ke Polda juga ya, di daerah saya di Surabaya, saya sempat lapor, tapi karena memang belum terjadi, jadi itu kan hanya ancaman. Jadi mereka bilang kalau hanya ancaman memang agak sulit menindak gitu ya, kecuali terkena undang-undang ITE atau apa gitu. Tapi memang ribet juga ya ngurusnya. Akhirnya ya udahlah saya tinggalin aja gitu. Tapi sempat saya laporkan karena dia mengancam mau mengambil semua data saya lewat data Dispenduk. Kan cukup serem juga ya kalau benar, karena itu kan KTP ya, KTP dan itu kan ada di semua dokumen rahasia saya, istilahnya begitulah. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kejadian. Jadi ya saya anggap ya orang-orang itu tadi, orang di media sosial itu belum tentu seperti itu sebenarnya. Mungkin itu sih kalau saya ya, jadi lebih ke kuat mental juga gitu. Luar biasa ya, tantangan di media sosial maupun di daerah, di dunia nyata itu sangat luar biasa sekali. Apalagi kalau sudah sampai doxing tadi ya Mbak ya, sampai menyerang data pribadi mungkin bahkan buruknya, atau menyerang keluarga dan segala macam, itu sangat-sangat tindakan yang tidak dibenarkan dalam bermedia sosial maupun di dunia nyata. Nah, cerita soal COVID ini saya kira memang sebuah tantangan besar ya bagi kita semua. Dokter adalah garda terdepan dalam menghadapi pandemi ini, dan saya kira kita semua juga harus berterima kasih kepada dokter-dokter Indonesia, di mana berkat para dokter Indonesia kita sudah bisa mampu melewati masa-masa sulit ini. Hanya saja sekarang mungkin tinggal kita harus melakukan edukasi yang lebih giat ya, Mas Heri maupun Mbak Ning, berkaitan dengan hoax kesehatan ini. Nah, ngomong-ngomong soal hoax kesehatan ini, saya kira saat ini juga sangat marak sekali beredar hoax kesehatan di media sosial maupun di masyarakat, terutama berkaitan dengan kesehatan. Kira-kira dari Dokter Heri dulu kali ya, kira-kira apa sih Dok yang akhir-akhir ini banyak ditemui beredar di grup-grup WhatsApp maupun media sosial berkaitan dengan hoax dari kesehatan ini? Silakan Dokter. Kalau hoax banyak sih ya. Tapi yang menyasar ke saya kebetulan itu memang hoax-hoax yang ada hubungannya dengan
dengan masalah agama. Seperti Rihul Amar. Rihul Amar itu kan ya kan ada kitabnya. Jadi kalau Rihul Amar itu sejenis makhluk jin yang bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke. Bayangkan Mas, itu sampai dikasih apa ayatnya dan bacaan kitabnya. Lah kalau kita hanya dokter umum ya, apa misalnya dokter yang biasa yang nggak pernah baca kitab, ini bener tangga orang kan jadi takut. Jadi kalau bisa jangan seperti itu. Akhirnya saya sempat jadi banyak sekali hoax yang justru yang merempet ke masalah agama itu yang akhirnya kita tangani karena tidak semua orang mau membahas hoax yang nyerempet masalah agama. Karena apa? Resikonya nanti kan jadi apa? Ini apa? Takut penyalahgunaan agama, melecehkan Islam loh, nggak gampang loh, itu sering sekali tuduhan. Jadi hoax-hoax yang menyangkut masalah agama itu jarang sekali orang berani menyentuh. Karena apa? Karena nanti resikonya, apalagi kalau yang mendebang itu yang ngapunten, yang dokter non muslim nanti bisa dituduh ini apa pelecehan agama Islam. Tapi beda kalau yang mendebang itu dokter-dokter yang memang kita sudah paham kitabnya, sudah tahu ilmunya gimana. Jadi kita nggak ada masalah loh. Emang kalau memang punya data monggo dikomparasi dengan kita. Nanti kita komparasi dengan kitab plus kita berikan jurnalnya. Ini loh yang benar seperti itu. Bahkan ya kayak kemarin lah waktu itu masih banyak orang yang senang sekali dengan minum air unta dan bahkan air kencing unta dan air susu unta, bahkan sampai dicampur loh. Itu memang ada hadisnya, betul. Akan tetapi kan kalau kita baca asbabul wurudnya, Nabi membolehkan minum itu kan karena memang ada kondisi tertentu dan efeknya adalah lain, tidak seperti kesehatan yang diharapkan. Nah, begitu ini kita komparasi, kita baca asbabul wurudnya, kenapa di situ sampai keluar, kemudian kita bandingkan apa sih kandungan air susu unta yang masih mentah, apa kandungan air kencing unta yang masih mentah, begitu kita komparasi dengan medis kan memang itu salah semua dan nggak benar. Akan tapi ada seorang ustadz yang memviralkan lah, ini loh kita itu kadang apa susahnya di sana. Begitu ada hoax di bidang kesehatan, yang bawa adalah seorang kiai atau ustadz, kemudian ada embel-embelnya terkait agama, itu kita susah sekali untuk mendebangkan apa? Resikonya kalau yang mendebang itu gak ngerti masalah agama, ya bisa dicap pelecehan agama Islam. Ini kan susah. Jadi hal seperti ini yang mungkin saya sama teman-teman di Perhimpunan Nahdlatul Ulama sangat concern bahwa khusus di bidang agama yang nyerempet kesehatan ini bahaya. Bahayanya apa? Ya mayoritas kita itu kan agama Islam. Sedangkan kalau orang yang kena hoax masalah kesehatan di bidang agama banyak kan yang ruginya juga kita semua gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi ya step by step lah. Tapi masyarakat kita sekarang jujur lebih banyak lebih terbuka ya. Apalagi ada Kalimat Sada, ada turnbackhoax.id itu sangat terbantu. Jadi saya itu sampai sekarang ya teman-teman dokter NU yang giat melakukan edukasi saya bilang, Dek, ini kalau konfirmasi berita ini kemana, Dek? Coba ke Kalimat Sada deh, Dok. Atau kalau nggak coba ke turnbackhoax.id. Itu mudah, nanti kita tinggal ketik, masukkan kata kuncinya. Jadi kalau ada yang tanya, tinggal kita kasih itu apa artikelnya. Jadi sekarang itu edukasi hoax tidak sesulit dulu. Sekarang banyak sekali kemudahan, ya alhamdulillah disediakan oleh teman-teman Mavindo lewat Kalimat Sada dan bahkan di grup juga ada. Jadi kalau saya sih ya tidak berputus asa karena itu adalah ya kalau Naruto bilang itu adalah jalan ninjaku. Ya kalau bagi saya ini adalah jalan khidmah saya kalau memang ada hoax di bidang kesehatan harus kita perangi. Itu. Luar biasa sekali ya tantangannya. Ternyata hoax yang dihadapi oleh Dr. Heri ini adalah hoax kesehatan yang dilabeli dengan agama gitu Mas ya. Sehingga memang tantangannya saya kira lebih sulit sepertinya. Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah agama Islam. Kalau menyangkut sedikit aja tentang ayat, mereka langsung percaya gitu Mas ya. Entah itu ayatnya mau benar, mau salah, artinya mau apa, mau terserah apa, mereka akan tetap percaya biasanya. Dan ada yang sosok bahkan menganggap dirinya paling Islam gitu Mas, sehingga mengatakan bahwa ini benar karena ayatnya sudah ada ini segala macam. Nah ini tantangan yang sangat luar biasa dan sepertinya memang sering terjadi di grup kita. Jadi seperti pesan Dr. Heri tadi,
tanyakan kepada dokter-dokter yang memang dia juga menguasai berkaitan dengan ilmu agama ya dok ya, sehingga memang kita juga tidak tersesat dengan penafsiran dari ayat tersebut. Atau mungkin dalam bahasa Islamnya tabayun gitu ya dok ya. Iya, oke itu tantangan Dokter Heri. Saya mau tahu tantangan dari Dokter Ning nih. Kira-kira hoax apa sih yang akhir-akhir ini sangat sering sekali ditemui di grup-grup WhatsApp atau media sosial dan seperti apa tantangannya dan cara mengedukasinya kepada masyarakat? Silakan Dokter Ning. Ya, saya mau komentar dulu. Tadi benar banget, Dokter Heri. Saya juga sering mendapatkan pertanyaan ya mengenai hoax-hoax yang diembeli agama. Terus terang saya juga nggak berani jawab gitu. Daripada blunder, salah gitu ya dok ya. Saya selalu konsultasikan ke teman-teman yang memang mengerti gitu. Itu betul banget karena paling mudah masyarakat kita itu kalau udah yang ngomong itu adalah seorang kiai, diembeli agama, atau seseorang yang memang powerful ya. Dia memang punya entah pejabat, entah apa, itu mereka lebih percaya daripada ke dokter gitu. Padahal pejabat juga bukan dokter gitu ya, nggak ngerti masalah kesehatan, demikian juga dengan kiai gitu. Tapi mereka lebih percaya dengan orang-orang seperti ini. Ya, kalau saya sih untuk hoax akhir-akhir ini mungkin tetap masih didominasi dengan hoax-hoax vaksin ya Mas ya. Karena vaksin ini kan sebenarnya masalah lama ya, vaksin ini kan anti vaksin, segala itu muncul sejak adanya vaksin. Jadi udah berapa dekade gitu ya, dan sampai sekarang juga masih ada, ditambah dengan kondisi COVID, kita tahu sendiri COVID aja orang masih ada yang nggak percaya kalau COVID itu beneran ada, kayak tadi yang diceritakan Dokter Heri gitu. Apalagi vaksinnya gitu kan, dihubung-hubungkan dengan politik lah, dihubung-hubungkan dengan apa gitu. Nah sampai sekarang masih paling banyak tentunya hoax vaksin, karena apapun yang terjadi selalu dihubungkan gitu ya. Kayak kemarin ini ada hepatitis misterius pada anak-anak dihubungkan dengan vaksin. Lalu ada juga cacar monyet dihubungkan dengan vaksin. Padahal cacar monyet itu udah ada sejak tahun 70-an ya. Tapi dihubungin ke vaksin. Nanti ada berita apa kayak kemarin nih ya yang cukup menurut saya cukup menyebalkan bagi saya dan juga itu suatu hal yang tidak sopan ya. Kemarin kan kita sempat kehilangan jubir Satgas Covid kita ya, Dr. Ahmad Yuryanto, itu kan meninggal karena kanker usus besar gitu. Itu di media sosial banyak loh yang orang-orang yang komentar istilahnya itu mengkapokkan gitu, karena itu gara-gara bohong masalah COVID jadinya meninggal kayak gitu tuh ada loh Mas. Makanya saya sampai ih gimana gitu ya. Tapi memang ada orang-orang yang beranggapan seperti itu sebagai mereka korban hoax sih, memang korban hoax. Jadi ya itu hal-hal seperti itu masih banyak yang akhir-akhir ini tetap masih didominasi dengan vaksin COVID. Tapi ya mitos-mitos yang lain masih ada semua ya Mas ya. Maksudnya mitos-mitos kesehatan itu dari dulu sampai sekarang sebetulnya pertanyaannya ya hampir-hampir sama, masalah obat ya, lalu masalah orang itu nggak percaya dengan obat, lebih percaya dengan terapi alternatif misal, itu juga masih banyak lah seperti itu. Tapi kalau di era pandemi ini yang mendominasi ya tentunya hoax mengenai vaksin. Karena vaksin ini kadang-kadang orang yang sebelumnya percaya itu jadi galau kalau udah dengar berita masalah vaksin COVID ya, ini benar nggak ya dok, ini kok kayaknya ngeri ya, anak saya mau disuntik nanti begini. Nah itu orang masih bisa goyah gitu loh kalau tentang vaksin ini ya, karena memang sulit gitu ya menjelaskan masalah vaksin ke masyarakat. Padahal vaksin ini kan juga bukan hal baru. Vaksin ini kan imunisasi sebenarnya kan sama aja, cuman mereka nggak ngerti, dipikirnya dulu mungkin orang-orang yang teriak-teriak anti vaksin itu sebetulnya di lengannya itu sudah ada bekas suntikan TBC, BCG ya, tapi dia nggak ngerti kalau sebenarnya dia juga sudah divaksin. Tapi ya mungkin dulu orang nggak pernah nanya vaksin ya vaksin aja, tapi sekarang orang jadi tanya ini vaksin apa sih kok menyuntikkan virus gitu kan, kayak sesuatu hal yang baru. Jadi ya memang harus diedukasikan apa itu vaksin, lalu apa efeknya, apakah memang betul vaksin aman itu bagaimana definisinya, belum lagi urusan halal haram ya Dokter Heri. Nah itu juga tuh sulit banget jawabnya ya. Saya selalu nggak mau jawab kalau untuk urusan itu. Ya begitulah, karena memang masalah vaksin ini masih entah orang nggak paham, ada juga orang yang memang nggak suka ya, artinya memang anti vaksin. Jadi ya hoax terbanyak masih itu sih kalau di circle saya. Luar biasa ya Dokter Ning ya, tantangan dari edukasi hoax terutama COVID dan vaksin ini Ya. bahkan sampai sekarang masih belum selesai itu, padahal kita sudah melaluinya kurang lebih sekitar mungkin 2 tahun 2 lebih tahun ya, tapi ya, masih ada saja masyarakat yang tidak ya. percaya dengan hal tersebut. Apalagi mendekati momentum pemilu ini,
dikait-kaitan dengan pemilu, dikaitkan dengan agama yang lebih berat, contohnya halal dan haram tadi, wah itu tentu saja membutuhkan semua bantuan kita semua untuk melakukan edukasi berkaitan dengan hoax kesehatan ini. Nah, saya kira kita akan masuk nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh para peserta, para penonton juga. Kira-kira apa sih saran atau pesan dari para narasumber kita pada hari ini berkaitan dengan tema hoax kesehatan agar kita tidak mudah percaya dengan hoax kesehatan? Karena tentu saja sangat susah sekali membedakan mana informasi yang benar dan salah tadi. Apalagi ada yang dikaitkan dengan agama, etnis tertentu, budaya tertentu, dan segala macamnya. Nah, mungkin bisa dari Dr. Ning dulu, kira-kira seperti apa sih saran dan pesannya agar kita bisa membedakan berita tersebut. Silahkan. Iya, jadi pada prinsipnya itu tabayun ya. Jadi kalau ada informasi itu jangan buru-buru langsung dipercaya. Apalagi kalau mencurigakan gitu ya, kita sendiri ragu gitu. Kadang-kadang juga kata-katanya itu heboh, kata-katanya itu berlebihan. Nah, itu kita harus bertanya, apakah betul ini seperti ini? Atau kalau misalnya ada informasi terus menyertakan link misalnya, jangan ragu untuk mengklik link tersebut. Karena kadang-kadang itu narasi dan link yang disertakan itu isinya bisa berbeda. Itu biasanya modus penyebaran di WA itu seperti itu. Jadi narasinya apa, linknya apa, ternyata setelah diklik nggak nyambung. Isi linknya tidak sesuai. Jadi kita nggak boleh males untuk membaca, ya. Jadi kalau ada seperti itu, baca dulu dari atas sampai bawah. Jangan cuman terkecoh dengan judul, ya. Kita tahu judul clickbait itu kan banyak sekali. Jadi jangan, wah ini kok begini langsung di-share, ya. Jangan, karena kalau kita men-share itu sama aja kita men-share hoax kan, kalau itu memang nggak benar. Jadi kita saring dulu, dan tentunya kita cek dulu kebenarannya, sumber yang bicara siapa. Sumber itu penting banget ya, karena sumber itu kadang-kadang tidak ada namanya, ya. Kalau udah nggak ada namanya, kalau saya skip gitu. Tapi kalau udah ada namanya, kita harus background checking. Siapa sih yang bicara gitu? Jangan-jangan dia bicara kesehatan, tapi sebenarnya dia bukan orang kesehatan. Itu banyak kan? Ya jangan dipercaya dulu. Kita harus tanya opini dari orang kesehatan yang lebih paham. Jadi hati-hati dengan berita-berita seperti itu, harus memang cek dan recheck. Mulai dari background checking siapa yang bicara, sumbernya bagaimana, linknya kita harus baca, bacanya juga harus lengkap ya, dari awal sampai akhir baru menyimpulkan kira-kira ini bermanfaat atau tidak kalau saya share, ini benar atau enggak. Kalau enggak benar, Anda sendiri ragu dan tidak jelas bermanfaat atau enggak, mendingan enggak usah di-share. Cukup berhenti di Anda aja. Jadi tetap harus disaring dulu lah ya sebelum di-sharingkan ke keluarga kita ya, karena itu akan menjadi pembodohan massal kalau udah yang apa namanya di-share itu kan cepat sekali penyebarannya ya. Dan itu yang harus kita rem dari diri kita sendiri. Sebetulnya prinsipnya hanya itu, cek dan recheck alias tabayun ya. Karena kalau kita langsung percaya, mudah sekali kita akan tenggelam dengan berita-berita seperti itu. Kadang foto ya Mas, foto, link berita. Kadang mungkin berita yang sekarang itu ternyata yang ditulis adalah berita tahun lalu gitu ya. Ternyata udah nggak relevan, tapi karena mungkin ada isu yang dipanas-panaskan dengan berita tahun lalu, itu sering sekali juga seperti itu. Jadi makanya harus cek tanggal berapa beritanya, siapa yang bicara, sumber berita medianya apa, apakah medianya kredibel atau enggak. Memang harus begitu ya, kalau nggak mau repot begitu ya kita akan mudah percaya dengan hoax. Dan memang jangan ini yang sekarang masih ada di masyarakat itu kayak tadi ya, kepercayaan pada orang-orang yang powerful, authority ya. Jadi mereka punya otoritas, misalnya pejabat-pejabat ya, atau kayak tadi kiai, ustadz, tapi tidak mengerti bidang tersebut, lebih dipercaya daripada ahlinya. Itu sekarang masih banyak. Bahkan ini tidak hanya pada orang-orang yang berpendidikan rendah gitu. Orang berpendidikan pun masih ada yang seperti itu. Ini fenomena yang saya lihat selama pandemi. Jadi ya itu karena minim literasi tadi ya. Literasi itu sebenarnya bukan literasi itu bukan kita harus pinter kan sebenarnya, tapi kita harus rajin atau tidak malas untuk membaca ya. Dengan membaca lalu mencari background orang ini, itu kita nggak boleh malas. Sebenarnya itu sih yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya terhindar dari percaya berita hoax gitu. Baik, terima kasih Dr. Ning. Selanjutnya dari Dr. Heri nih, biar langsung menyambung biasanya. Silakan Dokter. Oke, terima kasih. Udah banyak sekali yang disampaikan Dr. Ning. Kalau saya pribadi ya, jadi ini bicara dari pengalaman, saya selalu bilang, baik di grup keluarga, di grup alumni, di grup teman-teman, sama semua grup yang saya ikuti, bahwa kalau ada yang namanya amal jariah,
itu pasti ada yang namanya dosa jariah. Kalau mau tanya dalilnya, saya sudah pernah membahas panjang lebar terkait dosa jariah. Itu saya jelaskan bahwa kalau yang namanya ada amal jariah, itu pasti ada dosa jariah. Nah, bayangkan kalau info yang kita sebarkan itu adalah informasi yang hoax. Bisa jadi itu membunuh bapak ibu kita, saudara kita. Kita sering tuh di grup keluarga asal share-share gitu aja. Terus kemudian masyarakat kita, teman-teman kita. Jangan sampai kita ini sudah jadi orang yang merugi. Merugi kenapa? Namanya dosa jariah itu kan selama informasi yang kita sebarkan itu masih disebarkan ke grup lainnya, ke WhatsApp, kemudian viral di Instagram, viral di Twitter. Selama informasi itu masih ada, ya dosa itu masih tetap mengalir dong. Begitu halnya dengan amal jariah. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Kita merasa amal kita banyak, ternyata hoax yang kita sebarkan banyak. Begitu nyampe akhirat, waduh, nggak ada ini pahalanya, sudah habis. Karena apa? Ya karena kemakan dosa jariah. Nah, sudah jadi orang yang merugi, masih dituduh pula orang yang membunuh yang lain. Kenapa? Ini pernah saya jelaskan karena ada salah satu Gus, saya masih ingat waktu itu kita membahas Basil Masail ya, bahwa terkait vaksin campak. Campak kan kemarin sempat banyak lagi kasusnya. Kemudian kalau orang yang sakit itu kemudian menulari ibu hamil, anaknya stillbirth, lahir tapi mati atau meninggal dalam kandungan, itu yang tanggung jawab siapa coba? Bahkan itu saya tanyakan sama anggota MUI. Saya masih ingat itu sama Mas Asroni Am. Dia waktu itu kan masih berpendapat bahwa vaksin ini belum boleh digunakan karena tidak ada stempel halalnya. Lah sekarang kasus kita sedang banyak-banyaknya ini. Kemudian kalau misalkan banyak ibu hamil yang akhirnya keguguran atau stillbirth, bayi lahir tetap kemudian meninggal, yang tanggung jawab siapa? Diem dia. Ya kita semua, ya kita kembalikan. Kok enak sampean kita semua tanggung jawab? Ya sampean lah yang tanggung jawab. Orang yang sekarang yang megang stempel halal siapa? Kan MUI, tak bilang gitu. Jadi ya karena saking saking kesal saya bilang, ya sampean lah. Orang yang megang stempel halal kan waktu itu kan bola ada di MUI. Kemudian ya karena faktor nggak ada stempel halalnya ini nggak bisa digunakan. Sebenarnya hal seperti ini kan lucu ya.